Baik, Shalom Bapak Ibu, senang sekali bisa menjumpai dengan saudara kembali dalam program Fendi Menyapa dalam episode yang ke-77 di hari ini. Senang sekali bisa menyapa dari beberapa dari kita yang sudah join hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Nah, hari ini, Ibu Hua Sabar Lele, apa kabar Ibu Hua Sabar Lele, Ibu Elin Parera, Tuhan memberkati dan tetap semangat, dan juga Bapak Albertus Jonah Yohanes Albertus, Ibu Ina Siska Dahoklori, selamat bergabung dengan kita di hari ini. Nah, hari ini saya ditemanin dengan yang saya posting di Facebook beberapa menit yang lalu, Ektart. Aduh, ini untuk merayakan kemenangan fans kita Holland ya, haleluya. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Aduh, ini rasanya tendangannya berasa banget gitu ya. Aduh, sedap banget. Nah, baik. Seperti yang saya tulis Bapak Ibu. Hey Nadia Riri Mase, apa kabar Nona Manis? Ibu Enda Wijaya, apa kabar? Bapak Yosef Laberi, Bapak Marlon Romodar, dan juga iya Jack, kita sama-sama fans ya. Iya, baik. Elina Lopuha, apa kabar sayangku? Dan juga beberapa teman-teman dan baik saudaraku yang diberkati Tuhan. Dan saya dengar dan saya dikasih informasi bahwa teman-teman di Ambon lagi pawai kemarin ya, rame banget ya. Waduh. Baik. Ingat baik, fans boleh, tapi jangan saling menghujat atau membuli, ada unsur caci maki, jangan ya. Oke, baik. Nah, hari ini kita akan membahas satu topik. Saya kasih judul itu pikiran Kristus ya. Nah, 2 Korintus Bapak Yonatan Edi Heriawan, apa kabar Bapak Yonatan? Dan Ibu Mei Kainama, Nadia Riri Mase, salam buat suami tercinta ya. Waduh, Nadia, anakmu ganteng loh ya. Itu dijaga baik-baik itu ya. Nanti kalau dia sudah 2-3 tahun gitu, bawa dia ke Amerika biar main snow bersama dengan Oma Esther dan Opa Vicky ya. Oke. Bapak Raymond Soplantila, Bapak Pendeta. Waduh, Bapak Pendeta tambah gagah ya. Waduh. Sebenarnya saya memang sudah dari sana gagah ya. Cuma ya begitulah. Tuhan bikin semua jadi gagah ini Pak Raymond. Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Tanpa kita memperpanjang. Ibu Mirella Fonda Kayadu Mahuri. Wesh, mantap bener ya. Waduh, nama Ibu Fonda panjang juga ya. Oke, baik. Nadia, di situ ada Oma dan Opa kah? Sampaikan salam, bilang sama Opa dan Oma, bilang Pak Fendi rindu makan nasi Padang bersama dengan Opa Vicky Ciam. Waduh, haleluya. Fabio Low, apa kabar? Egi Patirane, apa kabar? Ingrid Dahman dan Belina Sepakuli Tuhumena, Bapak John Patikawa, laki-laki gagah sejagat Provinsi Maluku. Haleluya, hamba Tuhan yang luar biasa. Dan hari ini kita akan bahas tentang pikiran Kristus. Itu itu menarik banget. Nah, tahukah saudara bahwa mulai dari awal penciptaan sampai kepada datangnya Kristus nanti yang kedua kali, ini kita cuma bicara tentang bagaimana kita mengagendakan hidup untuk menyelami pikiran dan perasaan Kristus. Jadi hidup saudaralah yang harus mencerminkan pikiran Kristus. Dunia tidak lihat posisi, jabatan, apa yang Anda hasilkan, tapi dunia lihat bagaimana Anda berproses dengan kehidupan sehingga saudara memiliki pemikiran-pemikiran yang bukan cuma brilian loh ya,
tapi pikiran-pikiran yang diurapi untuk kepentingan orang lain dan memperbesar kerajaan Allah di planet bumi ini. Selamat bergabung Ibu Alfonsina Istia dan Ibu Desi Simatau dan Novita Tumalang, selamat bergabung. Dan Bapak Jeremia, Bapak Otis Matita Putih, Tuhan memberkati, tetap semangat, maju terus dalam Tuhan. Dan hari ini seperti tadi saya katakan bahwa 2 Korintus 10 ayat yang kelima kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu. Demikianlah bunyi firman Tuhan, kami mematahkan. Wah, ini keren. Kalau Alkitab sudah berkata mematahkan, aduh, itu sudah. Nah, kata ini dipakai oleh Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus paham betul ketika dia menggunakan kata ini. Kami mematahkan. Wow, karena dia sendiri pun dipatahkan oleh Kristus. Haha, gitu. Dikatakan bahwa kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami, waduh, sadap betul nih. Nah, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ini gak gampang Bapak Ibu. Di dunia sekarang, untuk Anda berjalan sejalan dengan agenda Tuhan, itu tidak gampang. Nah, Anda perlu bayar harga yang mahal. Sekali lagi, sering saya katakan, orang yang diurapi pun bisa patah di tengah jalan. Simpson diurapi, tapi Delilah patahkan dia. Proses mendatangkan seseorang menjadi dia matang dan dewasa. Sering saya katakan, umur otomatis. Artinya, Anda makan dan tidak makan, Anda sekolah atau tidak sekolah, umur tetap bertambah. Tapi kedewasaan, dia lahir karena sebuah proses. Nah, sebuah proses inilah yang tidak gampang. Itu sebabnya Paulus melewati fase demi fase dalam kehidupan perjalanan dia. Baik sebagai seorang yang sebelum dipanggil oleh Kristus di pintu Damsyik. Nah, disitulah dia ketemu dengan Tuhan. Nah, ini menarik untuk kita belajar Bapak Ibu. Dan hari ini dikatakan bahwa tidak ada yang salah dengan kepalamu. Itu status saya beberapa menit yang lalu. Tidak ada yang salah dengan kepalamu. Yang salah jika pikiranmu tidak tunduk pada kepentingan Kristus. Kenalilah Tuhanmu supaya isi kepalamu terarah dalam menghidupi kehidupan Kristus. Tuhan mengharapkan kita menggunakan akal sehat, yaitu isi kepala yang selaras dengan kebenaran Kristus. Itu menarik. Nah, ini perlu kita belajar dan kita cerna dia secara baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita belajar hari ini adalah peperangan orang Kristen atau orang percaya. Tindakan menyesuaikan segala pikiran kita dengan kehendak Kristus itu penting. Karena pikiran adalah medan pertempuran yang cukup berat kalau kita tidak dikendalikan oleh pikiran Kristus. Makanya Paulus menggunakan kata mematahkan itu. Nah, kata mematahkan itu punya pengertian menurunkan, meruntuhkan, merombak, dan membinasakan. Dan kemudian kita pahami juga dalam konteks Kisah Rasul 19 ayat 27, itu dipakai kata ini, kehilangan. Wow, kami mematahkan, artinya kami kehilangan. Nah, itu sedap itu. Nah, dikatakan bahwa
kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Manusia kalau tidak diurapi, manusia kalau tidak lahir baru, tidak bertobat, pikirannya dikendalikan oleh kepentingan diri sendiri. Kenapa banyak dari kita berdoa, tapi sepertinya langit menjadi tembaga, bumi menjadi besi. Sepertinya doa belum dijawab. Beberapa dari kita berdoa, tapi kenapa belum dijawab? Karena kita berdoa untuk memuaskan hawa nafsu kita. Kita berharap Tuhan harus menyelaraskan kehendaknya dengan kita. No. Kita yang harus berjalan di dalam agenda dan janji serta kehendak Dia. Nah, karena doa yang tepat, doa yang benar adalah selain kualitas manusianya, tapi kita doa harus selaras dengan kehendak Allah, bukan kehendak kita. Itunya sebabnya Yesus berkata di dalam kitab Injil, ketika Dia mau memasuki sebuah fase awal untuk bakalan masuk ke dalam yang namanya penyaliban ini, Dia doa di Taman Getsemani. Apa doanya di sana? Ya Bapa, biar kehendak-Mu yang jadi. Nah, menarik untuk kita belajar. Apa saja yang terproses dengan hidup kita, selama itu ada di dalam agenda dan kehendak Allah, kelihatannya nggak enak untuk daging. Memang saya beritahu kepada Bapak Ibu, Injil yang benar itu Injil datang menghancurkan dagingmu dan membesarkan rohmu. Injil yang benar mengangkat hidupmu. Injil yang benar adalah merusak keinginan dagingmu dan keangkuhan hatimu dan membesarkan roh dan kepentingan sorga. Itu Injil yang benar. Nah, berita baik, Injil berita baik untuk rohmu, tapi tidak untuk dagingmu. Nah, banyak dari kita berharap Tuhan bisa mengerti kita. Dengar baik, Tuhan sangat mengerti kita. Kita yang harus mengerti benar, seperti yang dikatakan 2 Korintus 10 ayat 5 ini. Kami mematahkan, siapa? Paulus mengajarkan jemaat Korintus, you harus patahkan dan runtuhkan setiap siasat dan kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia kita. Nah, hal pertama yang saya ingin sodorkan kepada Bapak Ibu adalah sadarlah bahwa Allah mengetahui setiap pikiran dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari hadapannya. Itu menarik Bapak Ibu. Nggak ada yang tersembunyi di hadapan mata Tuhan. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Itu Mazmur mengatakan begitu. Mazmur 94. Tuhan tahu tentang rancangan manusia. Semuanya sia-sia belaka. Kenapa? Karena kita bangun berdasarkan kepala kita. Dan kepentingan kita. Bukan kepentingan Kristus. Hari kemarin, saya di SMS oleh salah satu pendengar setia dari Fendi Menyapa. Dalam pernikahan mereka yang sudah ketiga tahun, istrinya SMS saya dan berkata bahwa, Pak Pendeta, saya sudah terlambat, saya sudah tidak haid lagi. Saya sudah tidak datang bulan katanya. Berarti saya hamil Pak Pendeta. Waduh, berarti kemarin kita baru dengar Endang ngomong, 10 tahun, ini 3 tahun belum punya baby. Dan berkat Tuhan akan datang dalam kehidupan mereka. Dan saya sudah bilang buat mereka, gimana? Kamu siapkan hati dan waktumu. Kalau ada waktu kamu bisa bersaksi supaya memotivasi bagi teman-teman yang sedang bergumul, lagi pengen banget sama punya baby begitu ya. Oke, baik. Dan selamat untuk keluarga baru ini. Sudah 3 tahun mereka married dan Tuhan sudah jawab begitulah ya. Oke, baik. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia
Sesungguhnya semua sia-sia belaka. Jadi begini Bapak Ibu, apa yang kamu bangun berdasarkan konsep pemahaman dan kecerdasan pengetahuan manusiamu, semua bakalan berakhir pada yang namanya kesia-siaan. Makanya Salomo berkata segala sesuatu yang di bawah matahari itu sia-sia tanpa pengenalan akan Allah. Tunduk dan taat kepada pikiran Kristus, taklukkanlah kepada Kristus. Itu saja kepentinganmu. Kepentinganmu apa adalah? Mengerjakan kepentingan Kristus. Itu saja. Nah, engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Tuhan udah ngerti. Bahkan sebelum kamu berdoa pun Tuhan sudah mengerti. You mau minta apa? Tuhan sudah sangat mengerti. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Aduh. Tuhan sudah tahu isi hatimu. Tuhan sudah tahu isi kepalamu. Bahkan Tuhan tahu isi dompetmu. Bahkan Tuhan tahu isi bankmu. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Dia tahu. Nah, pertanyaannya begini. Apakah Anda tahu nggak tentang isi hati Tuhan? Itu dia. Untuk Anda tahu isi hati Tuhan dan pikiran Tuhan, kita harus banyak memberi waktu untuk menyelami perasaan dan isi hatinya. Lewat apa? Waktu pribadi-pribadimu dengan Tuhan. Pribadi demi pribadi datang kepada Kristus. Sekali lagi saya mau katakan, Anda boleh mendengarkan pengajaran saya. Anda boleh mendengarkan pengajaran pendeta siapapun yang Anda sukai, bahkan Anda minati. Tapi saya mengajarkan Anda serius bahwa Anda boleh dengar mereka, tapi jangan lupa Anda harus duduk di bawah kaki Yesus secara pribadi. Maria telah mengambil bagian yang paling berarti dan tidak akan pernah diambil oleh orang lain. Marta sibuk melayani, tapi dia sibuk menangkap semua isi hatinya Tuhan. Dengar baik, saya mau kasih tahu buat saudara. Dengar, orang-orang hebat dia lahir di bawah kaki Tuhan. Orang-orang hebat dia lahir karena memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Kenapa orang-orang yang dekat dengan Tuhan mereka sulit digoyahkan? Karena mereka mengerti isi hati Tuhan. Tuhan mau ke kiri, dia tahu kemana. Dia tahu kemana. Dia tahu. Nah gini, orang yang menghabiskan waktu dengan Tuhan pribadi, dia sangat mudah mengikuti pergerakan Allah. Itu aja. Dan sudah jelas dia pasti taat sama kepemimpinan di atas dia. Nah, orang kalau sehat hubungan dengan Tuhan, pikirannya bakalan normal tuh. Orang kalau sehat dengan Tuhan, otaknya bakalan normal. Isi kepalanya tidak bisa diganggu. Kenapa? Karena dia dekat dengan Tuhan. Jadi gini, tidak ada unsur-unsur jahat bisa masuk ketika kamu penuh dengan kebenaran Allah. Hirup, bernafas, berenanglah di dalam anugerah dan kesetiaan Tuhan. Nikmati Yesus, sadarlah bahwa Allah mengetahui setiap pikiran kita. Makanya di dalam Mazmur 139 dikatakan, selidiki aku, ya Allah, dan kenalilah hatiku, dan ujilah aku, dan kenalilah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saudara, menarik untuk kita belajar. Punya pikiran Kristus. Pikiran Kristus apa? Pikiran yang mengampuni, melepaskan perkataan-perkataan yang baik dan benar. Mendistribusikan kasih kepada orang yang membutuhkan. Menolong. Itu sudah saudaraku. Apa yang kamu kerjakan hari ini? Sadarlah. Gitu. Kesadaran akan Kristus membawa Anda dan saya mudah mendeteksi pergerakan Tuhan. Karena saudara memiliki kesadaran akan Tuhan. Dari mana bentuk kesadaran itu muncul Pak Pendeta? Ketika kamu bangun hubungan dengan Tuhan.
Sudah hampir 20 tahun kami menikah. Istri saya tahu pergerakan saya. Kalau saya lagi khotbah, dia tahu ketika saya angkat kening. Dia tahu itu. Dia tahu. Suami saya lagi perlu apa itu. Gitu. Dia tahu gerakan tangan, gerakan tubuh dari suaminya. Dia tahu. Kenapa dia tahu? Karena dia sadar dan dia dekat dengan suaminya. Sering dia dekat dengan suaminya. Awal-awal pernikahan waktu kami menikah. Awal-awal pernikahan. Saya sulit mendeteksi perempuan. Apalagi istri saya ini. Ya memang tugas kita bukan deteksi perempuan lain ya. Tugas kita adalah mendeteksi istri kita maksudnya ya. Awal-awal pernikahan saya masih belajar dia nih. Mempelajari dia. Saya beli sepatu waktu saya ke Jakarta. Dengan harapan dia pakai. Akhirnya dia nggak pakai-pakai juga kan. Nah itu yang saya bilang. Awal-awal itu butuh pembelajaran, butuh waktu untuk kita saling belajar begitu tak? Sama halnya, waktu awal-awal kamu mengikut Tuhan, banyak proses tantangan hidup yang terjadi dalam hidupmu. Tapi pertanyaannya, apakah kamu harus mundur? No, jangan mundur bos. Tuhan ada kok di semua sudut perjalanan hidupmu. Nah, kita harus memberi pertanggungjawaban kepada Allah bagi pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Jadi saudara dan saya harus mempunyai pikiran dan kehendak dan perbuatan serta perkataan. Kita harus mempertanggungjawabkannya kepada Allah. Itu sangat jelas Bapak Ibu. Makanya di dalam 2 Korintus tadi dikatakan 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya. Baik ataupun jahat. Pikiran. Begini, kalau pikiranmu sehat, apa saja yang kamu sentuh bakalan sehat. Bakalan sehat. Nah, dalam Pengkhotbah 12 ayat 14 dikatakan, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Ini hal besar saudaraku. Medan pertempuran terberat salah satu di pikiran. Anda harus menguasai ini. Kalau Anda tidak mampu menguasai ini, selesai sudah. Sadarlah bahwa Allah mengetahui setiap pikiran. Makanya Paulus menggunakan kata, kami mematahkan setiap siasat dan meruntuhkan setiap kubu. Dengar ini baik-baik saudaraku. Matius 12 mengatakan bahwa orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal jahat dari perbendaharaan yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Makanya saya mau bilang buat saudaraku yang diberkati Tuhan. Bangun pikiran Kristus. Bangun pengenalan akan Allah yang benar. Cintai, hidupi kebenaran Kristus. Karena dengan itu kita bisa menjadi besar dalam kerajaan Allah.
Peperangan rohani berarti suatu pengaruh rohani yang terjadi atas seseorang. Hidup ini peperangan. Hidup ini pertandingan, saya sebut saja begitu, perlombaan. Anda harus menyelesaikannya. Bagaimana Anda menyelesaikannya kalau Anda punya pikiran tidak seperti yang Kristus mau? Banyak panggilan dan tujuan rohani telah digagalkan oleh kesombongan kepala kita. Kesombongan itu yang bikin jatuhkan orang. Bahkan Anda sendiri pun, bahkan saya secara pribadi sendiri pun, kita semua bisa patah di situ. Dengar baik. Jangan merasa dirimu kuat. Bermegalah di dalam Kristus Yesus yang memberi kekuatan atas kita. Kita perlu kasih karunia Tuhan. Kita nggak bisa berjalan sendiri, bos. Kita perlu Yesus. Kita perlu firman Tuhan sebagai perisai. Kita harus agresif. Dengar. Kita harus agresif dengan firman Tuhan. Dan mengizinkan firman itu bekerja bagi kita. Bekerja bagi Anda. Bagaimana bentuknya, Pak? Dengarkan firman Tuhan. Baca Alkitab. Renungkan dia. Kunyah dia. Masukin dia di dalam hatimu. Dengan apa seorang muda menjaga kelakuannya bersih? Firman. Anda mau bersih, isi firman. Dengar baik. Orang yang menunggu, orang percaya, murid yang menunggu, orang Kristen yang selalu menunggu, tidak akan pernah menerima apa yang menjadi milik mereka. Bisa dimengerti. Kalau Anda lihat pemain sepak bola, mereka yang berprestasi, mereka yang cemerlang di lapangan adalah mereka yang tidak menunggu bola, tapi mereka menjemput bola. Itu loh. Pemain-pemain yang terkenal, mereka suka mencari tempat yang kosong. Kenapa? Karena dia harus mengisi tempat itu. Karena ketika bola liar itu lepas, dia pasti menemukan bola itu. Nah, ini yang saya mau kasih tahu buat saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Mari kita agresif untuk mengejar kebenaran Allah. Orang Kristen yang selalu menunggu tidak akan pernah menerima apa yang mereka miliki. Hidup oleh iman saat kita menghadapi suatu serangan adalah melakukan. Catat ini baik-baik. Hidup oleh iman saat kita menghadapi suatu serangan adalah melakukan, bergerak, dan maju. Orang yang gak pernah bergerak, orang yang tidak berinisiatif untuk maju, sampai ayam tumbuh gigi tidak akan berkembang. Maju, men. Fight. Fight dengan kehidupanmu. Berperanglah. Jangan biarkan lenganmu beristirahat. Hidup ini peperangan. Selesaikan bagianmu. Bertandinglah sampai engkau mengakhirinya. Karena Anda mau bertanding itu keputusan pribadi. Ada begitu banyak orang yang menyerah dengan keadaan. Ya sudahlah, udah begini, ya ngapain mau apa lagi? Ya nggak bisa. Kita dilahirkan sebagai petarung-petarung kehidupan. Semua kita punya Goliat masing-masing. Dengar, di setiap sudut perjalanan hidup kita, ada Goliat-Goliat yang ditaruh. Tujuannya apa? Untuk melatih dan memberikan kita apa? Spirit waspada. Sadar, punya kesadaran Tuhan itu. Kesadaran akan Tuhan inilah yang membuat kita makin
makin mantap dalam perjalanan hidup kekristenan kita. Dengar baik saudaraku yang diberkati Tuhan. Hidup oleh iman saat kita menghadapi suatu serangan adalah melakukan, bergerak, dan maju. Yakobus mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan hakikat mati. Banyak orang beriman, tapi manifestasi imannya tidak tercermin dari kehidupannya. Makanya nol, sia-sia. Alkitab berkata bahwa iman tanpa perbuatan hakikat mati. Artinya apa? Sia-sia. Apa yang kamu bangun cuma punya pengetahuan. Isi kepalamu penuh dengan pengetahuan, tapi tidak dalam kasih. Tapi tidak dalam perbuatan. Itu problem. Ahli Farisi, Saduki, mereka orang cerdas, punya wawasan pengetahuan Taurat, tapi mereka tidak punya wawasan kehidupan. Mereka tutup mata kepada orang yang lagi membutuhkan. Mereka tutup mata kepada orang miskin. Mereka tutup mata terhadap Samaria yang dipukuli di tengah jalan. Tutup mata. Dengar baik, saya mau kasih tahu saudara hari ini. Kalau kamu punya lebih, belajar berbagi dengan orang susah. Belajar berbagi dengan orang yang membutuhkan. Toh Anda memberi pun Anda tidak jatuh miskin. Dalam sejarah kehidupan kekristenan, saya baca beberapa buku tentang orang-orang yang berpotensi, orang-orang yang sukses. Mereka suka memberi dan mereka tidak jatuh miskin. Bahkan Alkitab berkata, berbahagialah orang yang memberi. Ya, berbahagialah orang yang memberi. Memberi itu bahagia. Nah, makanya Alkitab tuh mengajarkan kita, berkata-katalah dalam mazmur, puji-pujian, ucapan syukur, nyanyian rohani. Dengar baik, jangan takut untuk mencurahkan isi hati Anda kepada Tuhan. Jangan takut. Maaf kalau saya pakai kata ini. Tuhan itu penadah yang terbaik. Tuhan itu penampung yang terbaik. Tuhan itu pribadi yang merangkul dengan baik. Datang kepadanya. Anak yang terhilang nih, udah selesaikan harta benda yang yang bapaknya percayakan nih, habis sudah selesai. Begitu pulang dapat yang baru. Saya mau kasih tahu buat saudara. Waktu kamu ikut Tuhan, Tuhan tidak punya stok yang lama. No. Kasih setia Tuhan itu baru setiap pagi. Yang bilang bahwa Tuhan punya stok lama itu siapa? Pikiran dan agendamu. Otak kita yang bilang Tuhan punya yang lama. No, Tuhan tidak punya yang lama. Tuhan punya yang baru setiap hari. Anda bisa bayangkan, coba saudara lihat. Setiap hari, kalau Anda melihat ke atas, melihat awan, bentuknya selalu berbeda. Allah kita kreatif. Itu cuma awan itu loh. Dia sedang tunjukkan kepada manusia, kalau you percaya, aku bikin hidupmu penuh dengan hal-hal baru setiap hari. Jangan takut mencurahkan isi hati Anda kepada Tuhan. Dengar baik. Pengudusan, penyucian, penerimaan, semua datang ketika kamu melakukan bagianmu dalam kehendak dan pikiran Kristus. Pujian dan penyembahan adalah kendaraan yang akan membawa Anda masuk ke dalam hal-hal yang baik dari Tuhan. Punyalah kesadaran akan Tuhan. Punyalah kesadaran akan Kristus ini. Makanya saya bilang Matius 12 itu katakan apa? Kalau kamu punya yang baik, kamu tidak punya alasan untuk keluarkan yang tidak baik. Dia orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan hatinya. Jangan sumbur kata-kata negatif untuk orang lain. Jangan pakai mulutmu menjadi pena yang mematikan. No. Hei, jadikan mulutmu menjadi pena, tinta yang bermanfaat bagi orang lain.
Sering saya katakan, pohon yang baik mengeluarkan yang baik buah itu. Makanya saya mau kasih ingat semua kita dari tempat ini. Kita tidak bisa mengharapkan yang mahal bernilai dari orang-orang yang hidupnya murahan. Nggak bisa. Sorry, nggak bisa. Makanya Anda mesti punya pikiran Kristus supaya kita mahal. Gitu loh. Kalau kamu mahal, waduh, kamu dicari-cari sama Tuhan. Kamu dicari-cari sama orang gitu loh. Kalau kamu mahal. Doa saya dari tempat ini, biarlah program ini menjawab beberapa pergumulan, beberapa masalah, memberikan solusi kepada mereka yang terjebak di dalam kesulitan-kesulitan kehidupan. Kiranya program ini mendapatkan tempat di hati Anda dengan tujuan untuk Anda dapat makan makanan-makanan spiritual. Dengar baik saudaraku yang diberkati Tuhan, dengar. Matius 12 itu jelas banget Tuhan ngomong itu. Aduh, itu sangat jelas. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Nah, kalau orang jahat, yang dikeluarkan jahat. Saudara bersaudara saja bisa saling menggigit, saudara. Coba lihat ini. Nah, dengar ini baik-baik. Seseorang, jiwa seseorang ketika dibawa serangan, dua hal yang bisa dia lakukan. Mengeluarkan perkataan positif atau mengeluarkan perkataan negatif. Dibawa serangan. Nah, dengar. Tapi kalau orang itu dia hidup di dalam agenda Tuhan, dengar ini baik-baik. Luka yang didiamkan tanpa perawatan akan menarik roh-roh jahat. Catat itu baik-baik. Luka yang didiamkan tanpa perawatan akan menarik roh-roh jahat. Sakit hati, iri hati, kalau tidak diobati, kalau kamu tidak penuh dengan pikiran Kristus, tidak punya kesadaran akan kebenaran, kamu menjadi mangsa kekuatan jahat. Sangat diperlukan firman dan kedewasaan roh. Roh manusia kita perlu dewasa untuk melawan serangan-serangan ini. Karena di dalam arena rohani kita tidak dapat melihat dengan mata jasmani, bos. Dengar. Kain panas hati. Naluri dia menghabisi Habel. Tuhan intervensi di tengah perjalanan. You ngapain panas hati? Kenapa hatimu kacau ini? Kalau kamu berbuat baik, dosa sudah mengintip. Ini yang saya kasih tahu untuk semua kita di tempat ini. Makanya Kain mengandung benih jahat. Benih iblis. Makanya pikirannya dia coba apa? Menghabisi nyawa. Menumpahkan darah. Jangan begitu, bos. Gitu. Saudara, kiranya kita memiliki pemahaman dan kebenaran Kristus ini yang memerdekakan kita. Agresiflah sama kebenaran Allah gitu loh, Bapak Ibu. Dengar baik saudaraku. Tuhan bermaksud dan Tuhan punya tujuan untuk apa? Memfungsikan setiap bagian dari kita untuk memanifestasikan kuasa Allah yang besar. Tuhan mau pakai kita untuk tujuan Tuhan.
Pikiranmu perlu dengan pikiran Kristus. Supaya apa? Kita selaras dan tidak salah dalam menjalankan misi besar Kristus. Yaitu apa? Memberi warna kepada generasi demi generasi. Memberi warna kepada kehidupan yang kita jalanin hari ini. Kita punya Tuhan, Bapak Ibu. Hal kedua, sadarlah bahwa pikiran kita merupakan medan pertempuran. Seperti tadi saya katakan. Sadarlah bahwa pikiran kita merupakan medan pertempuran. Nah, beberapa buah pikiran berasal dari kita sendiri. Sedangkan lainnya datang secara langsung dari musuh kita. Nah, menawan setiap pikiran menurut peperangan melawan baik tabiat berdosa kita maupun kuasa roh-roh jahat. Jadi gini, kita perlu menawan pikiran manusia kita ini kepada pikiran Kristus. Tujuannya apa? Supaya gini, ketika kamu dikuasai oleh pikiran Kristus, kamu sangat mudah mendeteksi ini pikiran daging atau pikiran roh atau pikiran Tuhan ini. Gampang. Kenapa? Karena kamu terbiasa dengan Tuhan. Nah, makanya kenapa dalam Yohanes pasal 15, domba-domba tuh, domba-dombaku mengenal suaraku. Kenapa mereka kenal suara gembalanya? Karena mereka terbiasa mendengarkan gembala bicara. Kalau kamu gak pernah dengar gembalamu bicara, sampai ayam tumbuh gigi pun telingamu tetap begitu. Nah, kita perlu memiliki pikiran Kristus. Bagaimana bentuknya? Kasih kupingmu untuk Tuhan bicara. Jangan pura-pura nggak dengar. Dengar baik saudaraku. Efesus pasal 6 ayat 12 dan 13. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, sesudah kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Dan tetapi, berdirilah. Ayat 13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Kenali, gunakan senjata Allah, perlengkapan senjata Allah itu penting supaya kamu dapat menghadapkan perlawanan. Nah, bagaimana kita mau melawan sama kekuatan lain kalau kita aja nggak pernah isi firman dalam hati kita dan hidup kita? Makanya ada beberapa orang bertanya begini, Pak Pendeta, kenapa saya berdoa Tuhan belum jawab? Satu. Kedua, kenapa masalah ini nggak pergi-pergi dari saya? Karena kamu nggak isi pakai firman. Gini, kalau kamu penuh dengan firman, kamu tahu bahwa masalah yang datang itu adalah medan untuk kamu latihan. Itu saja. Kamu berlatih. Semakin banyak berlatih, semakin kamu gampang melumpuhkan kekuatan musuh. Kenapa? Karena latihan. Kalau kamu gak pernah latihan, bagaimana kamu bisa kalahkan musuh? Ya gak bisa. Alkitab berkata, latihan badani terbatas gunanya. Tapi latihan spiritual, ibadah itu punya janji hari ini, besok, dan selamanya. Dengar, tidak ada investasi yang manusia kerjakan di planet bumi ini yang berbicara sampai ke tahta Tuhan adalah ibadahmu. Ibadahmu adalah investasi untuk melihat hal-hal yang tidak biasa terjadi dalam hidupmu.
Itu saja, disertai Tuhan. Yusuf disertai, Daniel disertai Tuhan. Dibukakan hal-hal yang luar biasa. Yang terjadi apa? Mereka lihat hal-hal yang tidak biasa. Kehendak manusia menentukan segala keputusan. Makanya kehendak kita ini perlu tunduk dan ditawan kepada Kristus. Kalau kehendak kita tidak tunduk dan tidak ditaklukkan kepada Kristus, kita akan mengalami kesulitan. Kesulitan adalah apa? Kesulitan dalam menghadapi tantangan hidup. Anda dengar apa yang saya bicarakan dengan Enda, ya, tentang kesaksian 10 tahun mereka pengen punya baby dan sekarang Tuhan kasih itu. Bagaimana suami istri ini berperang dengan kepanikan, kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, bahkan pertanyaan-pertanyaan yang disodorkan orang ketika ketemu mereka bahwa, loh, belum punya anak kah? Nah, itu kan peperangan bagi mereka. Tapi mereka kuat itu karena firman. Suaminya gunakan firman, istrinya gunakan firman. Firman Tuhan berkata, aku tidak akan pernah mundur, bla 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 bla. Itu kan keren. Kenapa kamu kalah? Kenapa beberapa dari kita kalah dengan perjalanan hidup? Karena kita tidak penuh dengan firman. Kalau firman itu penuh di dalam kita, aduh, kita nggak mudah dikalahkan. Kenapa? Karena kita juga punya senjata. Kembali ke Efesus pasal 6 ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Tujuannya apa? Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan. Bukan bertahan loh. Menyerang yang terbaik adalah menyerang. Kemenangan yang terbaik mulailah dengan apa? Menyerang, bukan bertahan. Nah, perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Yang paling penting apa? Penuhi hidupmu dengan kebenaran dulu. Nah, kehendak manusia berkuasa loh. Kehendak manusia bisa menolak Tuhan dan bisa menerima Tuhan. Itu sebabnya saya mau kasih tahu. Kita tidak dapat menyalahkan Tuhan untuk suatu keputusan yang salah. Karena kehendak manusia kita berkuasa. Kita punya kehendak manusia kita ini bisa menolak. Makanya Yesus berkata bahwa aku datang kepada milik kepunyaanku, tapi milik kepunyaanku tidak terima. Nah loh. Ketika kehendak Allah dan kehendak manusia menjadi satu, kita tidak akan terkalahkan. Tapi kita akan menjadi orang-orang yang menang. Orang-orang yang tidak gampang dibuyarkan dengan kepentingan-kepentingan sesaat. Pernah saya katakan bahwa musuh jarang memukul sekali saja. Pernah saya ngomong ini. Musuh jarang memukul sekali saja. Musuh loh, jarang memukul sekali saja. Musuh itu dia memukul berkali-kali. Yusuf dipukul berkali-kali.
diserang berkali-kali, difitnah. Ya, kalau saya pakai istilah dipukul, berarti didatangi dengan persoalan hidup berkali-kali, bukan cuma 1-2 kali. Difitnah, dipenjarakan, dilupakan, dibenci, itu semua berkali-kali. Jadi karena musuh memukul kamu berkali-kali, kita harusnya tahu bahwa kita pun mempersiapkan diri setiap hari. Karena iblis datang bukan cuma sekali. Dia datang dengan pukulan bukan sekali. Dia datang dengan pukulan berkali-kali. Simpson digoda sama perempuan bukan 1-2 kali. Berkali-kali. Yusuf digoda sama istri Potifar juga berkali-kali. Iblis tidak dapat menyangkali kehendak Anda. Roh Kudus tidak akan pernah mengambil alih kehendak manusiawi Anda. Berarti kesimpulan apa ini? Kamu harus serahkan, tunduk kepada kehendak Kristus. Tawan pikiranmu di dalam tawanan kekuatan Roh Kudus. Aku menawan segala pikiranku kepada kehendak Kristus. Itu keren banget. Emosi yang tidak terkendali menghancurkan tujuan Tuhan dalam hidupmu. Bahkan tujuan hidupmu tidak akan tercapai di situ. Dengar saya kasih tahu. Secara alami, emosi manusia sulit dikendalikan. Itu sebabnya kita perlu Roh Kudus menguasai kita. Saya kasih contoh sederhana. Berkali-kali saya sering kasih contoh itu. Lihat Kain dan Habel itu. Emosinya meluap-meluap, panas hati. Tuhan udah cegat di depan jalan. Jangan, dosa lagi ngintip kamu nih. Jangan Kain, jangan. Tinggalkan panas hatimu, emosi. Wah, emosi naik. Waduh. Ending-endingnya apa? Pembunuhan terjadi kan? Itu pun sudah dicegat Tuhan. Makanya saya bilang, secara alami emosi manusia sulit dikendalikan. Tuhan udah bicara sama Kain pun, Kain labrak karena dia punya kehendak bebas manusia. Itu yang saya... Kalau kamu tidak belajar dengar Tuhan, kamu akan mengalami kesulitan masa depan. Dengar saya kasih tahu. Doa yang berdasar pada emosi tidak akan memperoleh jawaban. Firman Tuhan berkata, kamu berdoa bukan untuk menggenapi kehendak Allah, tapi kamu berdoa untuk memuaskan hawa nafsumu. Tapi doa yang dikandung oleh pikiran Kristus selalu ada jawaban. Selalu ada jawaban. Dengar, tanda yang jelas bahwa seseorang terkena serangan emosi yang tidak terkendali ini akan dominan
saat kita disakiti atau dilukai. Responnya itu loh Anda bisa lihat. Dia bisa balik menyakiti orang lain. Atau dia menyakiti dirinya sendiri. Bagaimana supaya kita menghindar dari semua ini? Sadar bahwa pikiran kita merupakan medan pertempuran. Menawan setiap pikiran, menuntut peperangan melawan baik tabiat berdosa kita maupun roh-roh jahat, maupun kuasa roh-roh jahat. Tolak dan lawanlah dengan gigih, dengan pertolongan Roh Kudus, pikiran-pikiran yang jahat yang tidak rohani itu dalam nama Yesus ditundukkan kepada pikiran Kristus. Jadi akhirnya Filipi 4 ayat 6, Filipi 4 ayat 8 dibilang begini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, perhatikan kata ini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Mulai dari mana? Pikiran. Pak Pendeta, bagaimana supaya kita bisa mengalahkan itu? Kita pikiran-pikiran ini. Ingat bahwa sebagai orang percaya, sebagai murid Kristus, kita mengalahkan musuh kita oleh karena kuasa darah anak domba Allah. Wahyu 12 ayat 11 mengatakan begini. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Dengan apa kita kalahkan? Darah anak domba dan perkataan kesaksian. Penebusan Kristus dan kesaksian hidup kita. Makanya Anda lihat, baca di Alkitab. Bagaimana orang menggunakan kuasa tanpa mengalami pengutusan oleh Kristus. Dicakar habis-habisan sama iblis. Paulus aku kenal. Saulus aku kenal. Rasul-rasul lain aku kenal. Ini kamu siapa? Nah, itu. Makanya saya bilang, punya pikiran Kristus. Supaya kita mudah dan gampang mengendalikan kehidupan ini. Hal yang ketiga, bersikaplah tegas dalam memusatkan pikiran pada Kristus dan perkara-perkara rohani lebih daripada perkara duniawi. Lah Pak Pendeta, berarti kita nggak boleh kerja, Kak? No, jangan salah tangkap, bos. Sering saya katakan, ibadahmu dan pekerjaanmu harus seimbang. Karena waktu kamu bekerja, orang melihat kamu bekerja. Dan orang bisa mempraktekkan sebuah kehidupan dengan cara yang baik. Ibadahmu harus bercermin, ibadahmu harus bermanifestasi dalam pekerjaanmu. Dan pekerjaanmu menunjukkan ibadahmu. Nah, sama gitu. Jangan kamu berhasil di tempat pekerjaan, tapi kamu tidak berhasil dalam ibadahmu. Jangan kamu ibadahmu bagus, tapi pekerjaanmu tidak bagus. Bagaimana orang dunia memuji Tuhan? Orang akan bilang ini, siapa dia? Aduh, pemalas. Susah bekerja sama dengan dia. Nah, itu coba. Nah, bersikaplah tegas dalam memusatkan pikiran pada Kristus. Penuhilah pikiranmu dengan firman.
Mazmur 1 ayat 1 dan 3 berkata begini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Itu yang saya bilang. Jangan duduk dengan mereka. Aduh. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah apa? Taurat Tuhan. Dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kesimpulan, jangan duduk dengan para pencemooh. Jangan duduk dengan orang-orang yang bermuka dua. Jangan duduk dengan orang-orang yang menyampaikan pikiran-pikiran daging. No. Yang kerjaannya cuma bicara dan umbar hawa nafsu. Jangan kumpul dengan mereka. Kalau kamu sering menghabiskan waktu dengan mereka, lama-kelamaan budayamu, cara pandangmu, sikap hatimu, ucapanmu, cara kau dengar mirip sama mereka. Itulah yang Paulus katakan, kalau aku sama-sama dengan orang Yunani, aku berlaku seperti orang-orang Yunani, tapi tidak mengambil sikap dosa mereka. Paulus tahu benar, ada batasannya yang harus dia tidak boleh cicipi di situ. Mari kita berpikir seperti yang tadi dikatakan oleh Filipi tadi itu. 4 ayat 8. Yang manis, yang baik, yang enak, yang sedap didengar, yang adil dan yang kebijakan. Pikir itu semua. Hirup kehidupanmu di situ. Alkitab berkata, berjaga hatimu dalam segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Akuilah dia dalam segala lakumu. Artinya gini, libatkan Tuhan di dalam pikiran, otak, dan perasaan saudara. Libatkan Tuhan. Kalau Anda dan saya tidak pernah libatkan Tuhan, jangan berharap sesuatu yang besar datang dalam hidupmu. Sadar, penuhi pikiran dengan pikiran Kristus. Dengan Anda dan saya memiliki pikiran kehendak Kristus, sangat mudah untuk kita deteksi dan mengalahkan kekuatan lawan. Sangat mudah. Kamu gak gampang dilucuti dan dikalahkan. Beritahu kepada rohmu, bicara kepada rohmu, aku orang yang kuat oleh karena pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan pekerjaan Roh Kudus. Saudara dengar baik, saya bukan orang kuat di sini. Ada masa-masa di mana saya seperti capek dan lelah. Tapi saya paham betul, waktu saya tahu betul bahwa saya capek dan lelah, saya ambilkan waktu untuk saya istirahat secara fisik, kemudian saya bernafas di dalam hadirat Allah. Bagaimana bentuknya? Saya tenangkan pikiran saya. Dengan bagaimana bentuknya tuh Pak Pendeta tenangkan pikiran? Bernafaslah dalam hadirat Allah, masuk dalam hadirat Allah, ambil waktu dengan Tuhan. Ini nih. Hal yang keempat, berhati-hatilah selalu akan apa yang dilihat oleh matamu. Ini bagus buat kita nih. Berhati-hatilah selalu akan apa yang dilihat oleh matamu dan apa yang didengar oleh kupingmu, telingamu. Tolaklah dengan tegas dan jangan biarkan dan jangan mengizinkan semua kepentingan-kepentingan daging itu masuk lewat pendengaran dan penglihatanmu. Jangan, saudaraku. Dengar saya kasih tahu. Mata menjadi alat penyalur hawa nafsu. Hati-hati itu, saudaraku. Oke. Ayub 31 ayat 1 dibilang begini, aku telah menetapkan syarat bagi mataku. Aduh, ini Ayub keren banget. Aduh, makanya Ayub ini Tuhan yang bersaksi di depan iblis beritahu, you dari mana iblis? Aku lagi jalan-jalan katanya. Lalu
Kamu sudah lihat hambaku Ayub. Seorang yang setia, takut Tuhan. Aduh, hidup beribadah, menyenangkan Tuhan. Aduh, dengar baik, kalau kita punya sikap hati dan pandangan serta hati seperti ini, serta pikiran seperti Kristus, Tuhan yang mengakui kamu, bukan manusia. Dengar saya kasih tahu. Manusia cuma punya pujian semata. Tapi Tuhan punya pengakuan. Dan Tuhan simpan kesaksian itu. Dengar. Ayub 31 ayat 1 dibilang ini. Aku telah menetapkan syarat bagi mataku. Masakan aku memperhatikan anak darah? Aduh. Artinya gini. Untuk yang, maaf ya saya mesti ngomong ini. Yang suka lihat-lihat perempuan-perempuan aneh. Semua perempuan diciptakan oleh Tuhan baik dan benar ya. Tapi maksud saya begini. Semua laki-laki di sini, perempuan juga yang ada dan menyaksikan program ini, saya beritahu buat Anda. Hati-hati dengan pandangan kita, hati-hati dengan mata kita. Makanya Alkitab bilang gini, jika matamu menyesatkan kamu, cungkil. Kan begitu, itu maksudnya apa gitu? Maksudnya apa? Disiplinkan penglihatanmu, disiplinlah pendengaranmu, disiplin. Kasih kupingmu untuk berita kehidupan, kasih kupingmu kepada pilihan-pilihan hidup, bukan berita kematian. Berita-berita yang menghancurkan hatimu. No. Disiplinkan penglihatanmu. Minta dari Tuhan. Tuhan, izinkan Tuhan biar aku melihat keindahan sorga. Izinkan aku melihat sesuatu yang baik di depan mata ini. Makanya Tuhan katakan kan, yang baik, yang benar, yang mulia, yang indah, yang sedap didengar, yang bijak, pikir dan dengarkan dan lakukan dan hidupi dan cerna dia. Bernafaslah di dalam agenda kekekalan Tuhan. Dengar. Ayub itu jelas mengatakan bahwa aku telah menetapkan syarat bagi mataku, masakan aku memperhatikan anak darah. Oh my goodness. Artinya Ayub tidak punya kesempatan untuk lihat nona-nona muda. Alkitab berkata begini, berbahagialah dengan apa? Istrimu pada masa mudamu, toh? Bukan istri muda, bos. Hati-hati. Hati-hati, bos. Nah, banyak orang sekarang, gini, fisik manusia semakin tua, semakin terbatas. Fisik terbatas. Tapi saya pun harus bilang, kiranya kita ini semakin tua, semakin bijak, dan semakin jadi. Artinya kalau saya gini, Abraham, Yakub, mereka dalam usia-usia tua, mereka justru jadi orang-orang yang berpengaruh banget. Mereka menjadi orang-orang yang berpotensi. Nah, kiranya kita ini tidak menggunakan tubuh kita untuk melegalkan hawa nafsu. Gunakan tubuhmu untuk kepentingan Tuhan. Halo. Tubuhmu itu bait Roh Kudus, biarkan dia huni di situ. Jangan masukin kepentingan daging. Jangan masukin itu hal-hal yang bikin hancur hidupmu. Anak-anak kita menonton kehidupan orang tuanya. Kalau orang tuanya mesum, ya bahaya, bos. Kalau orang tuanya alkohol, ya narkoba. Apa yang bisa ditonton oleh anak-anak kita? Matamu menjadi, dengar. Mata itu bicara tentang saksi. Di mana 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Di mana 2-3 orang bersaksi, di situ perkara dinyatakan sah dan tidak, kan begitu? Saksi. Makanya ini mata, ini jendela jiwa. Makanya berhati-hati dengan penglihatan kita. Satu Yohanes 2 ayat 16 dikatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia,
yaitu keinginan daging dan keinginan mata, dan serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Kalau Bapak Ibu punya konsep berpikir semacam ini, aduh, kita menang, men. Dengar, kita berperang bukan dari kekalahan kepada kemenangan. Kristus sudah memerdekakan kita. Kristus telah tebus kita. Kematian di kayu salib telah menandakan kalimat terakhir dari 7 perkataan Yesus, sudah selesai. Artinya apa? Kutuk dosa selesai, penghukuman selesai, sakit penyakit selesai, perpisahan dengan Allah sudah selesai. Artinya jembatan sudah terbangun, komunikasi dua arah dengan pencipta sudah oke, sudah mantap. Nah, sudah selesai. Jadi bagian kita sekarang adalah apa? Menghidupi pikiran Kristus. Bilang sama pikiran, tunduk kepada pikiran Kristus. Keinginan mata serta keangkuhan hidup bukan berasal keinginan daging, bukan berasal dari Allah, dari Bapa, tapi dari dunia. Jangan mau dibodohin Bapak Ibu. Di situ dibilang apa? Keinginan daging, keinginan mata, apalagi keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ya kita tahu persis lah. Oke, kita lihat ini. Meletakkan hal-hal yang tidak patut dan jahat di depan matamu, baik itu berbentuk buku, majalah, gambar, siaran televisi, atau dalam kehidupan sehari-hari. Artinya gini, letakkanlah hal-hal yang patut, hal-hal yang baik dan benar, hal-hal yang memberi inspirasi kehidupanmu, tempatkan itu di dalam agenda pribadimu. Jangan konsumsi buku-buku yang memperbesar hawa nafsumu. Mazmur 101 ayat 3 dikatakan, tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila, perbuatan murtad aku benci, itu takkan melekat padaku. Artinya, kejahatan tak akan kubiarkan, ku benci perbuatan orang murtad dan tak mau berurusan dengan mereka. Itu Mazmur 101 ayat 3. Jangan mau terlibat di situ Bapak Ibu. Jadi Mazmur 101 ini, ayat 1 sampai 8 ini, Mazmur ini menggambarkan jenis hati yang harus dimiliki oleh seorang raja Israel jikalau ia ingin memerintah sesuai dengan kehendak Allah. Sikap-sikap yang terungkap dalam Mazmur ini juga mengena kepada orang yang menjadi pemimpin-pemimpin pada organisasi gereja, masyarakat maupun bangsa dan negara. Ini menarik untuk kita belajar.
Alkitab bilang ini, karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah dan diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Salah satu kenapa program ini dibuat adalah selain menjawab kebutuhan banyak orang, kedua keinginan saya adalah mendoakan orang-orang yang pernah mendoakan saya, menginvestasi kebenaran Tuhan di dalam saya. Itu. Dan yang ketiga tentunya untuk memberi makan sebanyak-banyak orang, bukan cuma jemaat yang Tuhan percayakan untuk kami gembalakan. Tapi semua orang yang bisa mendengarkan pesan Tuhan, mereka terima kehidupan, mereka terima perkataan Tuhan dan mereka hidup di dalamnya. Selamat bergabung, aduh Tuhan memberkati. Selamat bergabung Bapak Alen Tahalele. Tuhan memberkati Ibu Ocha Huliselan Sarbunan, Ibu Ike Nikiulu, Ariska Pais Hanors. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati kita semua Bapak Ibu. Bahkan Ibu Shirley Kumambong, Ibu Mona Saetapi, Ibu Helena Tomasoa, Tuhan memberkati, tetap semangat, maju terus dalam Tuhan. Bahkan Reski Raptors, waduh, namanya keren juga ya. Bapak Pendeta Egmont Martinus, apa kabar Bapak Egmont? Ibu Rosa Soplera, Ibu Meilen F1 Simaela, Tuhan memberkati, tetap semangat, maju terus dalam Tuhan Ibu Simaela. Dan Ibu Dela Sumeru, Ibu Merlin Nahumuri, apa kabar? Aduh, Ibu Merlin sudah lama tidak dengar suara Ibu Merlin ya. Ibu Dian Marsi, Ibu Carla Latumeten, ya, Bapak Yan L, Tuhan memberkati. Ibu Oci Wali-Wali, Ibu Rosyepati, Tuhan memberkati, tetap maju terus dalam Tuhan. Dan Ibu Desi Soplanit Pormes, apa kabar Ibu Desi? Salam buat semua keluarga yang ada di rumah dan selamat bergabung juga untuk Bapak Lexi Latumahina. Waduh, mantap sudah ya. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Pesan saya sederhana, milikilah pikiran Kristus seperti yang dikatakan oleh 2 Korintus 8 ayat yang ke-5, dikatakan bahwa kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ya, dalam bahasa Indonesia sehari-hari dijelaskan seperti ini. Dan mendobrak benteng-benteng kesombongan yang dibangun untuk menentang pengetahuan tentang Tuhan. Kami menawan pikiran orang-orang dan membuat mereka takluk kepada Kristus Yesus. Nah, terjemahan yang lain lagi dibilang ini. Jadi kami merebut orang-orang yang sudah ditawan oleh iblis dan mengalahkan perdebatan musuh dan semua kesombongan manusia yang menjadi penghalang bagi manusia itu sendiri untuk mengenal Allah. Seperti pasukan tentara yang menawan musuh-musuh mereka, kami juga mengalahkan semua pikiran yang menentang ajaran tentang Kristus, supaya orang lain disiapkan untuk taat kepadanya. Haleluya. Ini keren banget. Nah, menarik untuk kita belajar Bapak Ibu, tetap setia, maju terus dalam Tuhan. Dan ingat baik, Tuhan itu ajaib dan luar biasa. Baik Bapak Ibu, kita satukan hati dan kita berdoa dari tempat ini untuk beberapa pergumulan seperti yang sebentar saya lihat dulu. Ada beberapa dari Bapak Ibu yang kontak saya secara pribadi untuk minta berdoa kepada keluarga yang salah satu adalah permintaan untuk doakan salah satu keponakan dari Ibu Lian
Pati Kawa adalah Katrin. Tuhan tolong Katrin, biarlah Tuhan intervensi dengan cara yang luar biasa hari ini. Nah, baik Bapak Ibu, satukan hati dan kita berdoa. Bapa di surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Aku perkatakan Tuhan ada kehidupan. Dan aku berdoa dalam nama Yesus untuk salah satu ponakan dari Ibu Lian, Christine Tuhan. Aku perkatakan Katrin sembuh sehat dalam nama Yesus. Urapi Katrin, berkati para dokter medis, makanan, minum, obat, apa semua Tuhan urapi dan kuduskan. Biarlah kesembuhan Tuhan mengalir dalam waktu-Mu. Dia akan berdiri dengan kekuatan Tuhan dan boleh bersaksi bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Dan kami berdoa Tuhan untuk salah satu ibu kekasih kita hari ini. Bagaimana kemarin dia memberi informasi bahwa dia percaya bahwa dia sudah hamil dan Tuhan tolong. Jaga janinnya, Tuhan berkati dan Tuhan urapi. Terima kasih dalam 3 tahun pernikahan mereka pengen punya baby. Dan dalam anugerah Tuhan, dia boleh menikmati apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidupnya. Tuhan, kalau Tuhan bisa buat itu untuk Enda, Tuhan juga bisa buat untuk semua para ibu-ibu yang ada di sini Tuhan. Kami perkatakan Tuhan ada mujizat dalam rahim mereka. Ada kesembuhan, ada berkat. Ada anugerah Allah tercurah dalam kehidupan mereka. Tuhan kirim benih ilahi dalam rahim mereka. Dan hari ini juga Tuhan kami minta dalam nama Yesus. Kami tawan setiap pikiran-pikiran yang tidak memuliakan Tuhan. Dan kiranya kami terus menyembah Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak seperti kami harapkan. Dan ajar kami untuk terus menyembah Tuhan. Tuhan tolong kami Bapa di surga. Biarlah rasa sakit, pergumulan kami, tekanan hidup, ditolak, disakiti. Ajar kami untuk terus menyuarakan Tuhan dan dekat sama Tuhan. Dan ajar kami untuk memperbaharui hidup kami dalam keseharian kami. Tuhan terima kasih banyak Bapa. Aku perkatakan mujizat Tuhan terjadi. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Sampai jumpa di esok hari dalam program yang sama untuk episode yang ke-78. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa esok hari.